Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, instruktur, dan teman-teman yang berbahagia. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, langsung saja saya atas nama Elita Silviani dengan NIM 2305002051181. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 5, aksi nyata, pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Adapun instruksi penugasannya di sini yaitu mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case based atau project based. Nah, selanjutnya di sini ada identitas sekolah mitra yang berlokasi di SDN 1 Waringin, kelas 6 kelas C, mata pelajaran IPAS, materi tentang tata surya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu project based learning atau PJBL. Kemudian di sini ada bagian kasus atau case based, di mana pembelajaran IPS, IPAS di kelas 6 bukan hanya sebatas teori saja, namun juga diperlukan pengalaman secara langsung seperti melakukan eksperimen. Hal tersebut bertujuan untuk melatih siswa berpikir secara kritis mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian berpikir kritis di sini yaitu merupakan salah satu skill atau kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini, yaitu pada elemen critical thinking and problem solving, di mana kegiatan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir kritis. Peserta didik dapat meningkatkan kemampuan logika berpikir dan berani berpendapat secara logis, akurat, dan mendasar. Selain itu, peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan kejadian yang ada di sekitar berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan atau di lingkungannya. Adapun dasar kegiatan di sini yaitu yang pertama, prinsip pengajaran Merdeka Belajar didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk menuntun peserta didik belajar sesuai dengan konsep kodrat zaman dan kodrat alam. Ketiga, pendidikan abad ke-21 ini merupakan pendidikan yang terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan dalam teknologi. Keempat, penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu di mana dalam pembelajaran itu berdiferensiasi, karena dalam memahami materi itu siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami dengan kinestetik atau praktik-praktik, ada yang dengan visual atau dengan melihat secara langsung, ada juga yang melihat mendengarkan penjelasan dari guru atau biasa disebut dengan auditori. Kemudian yang kelima, pembentukan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam, meningkatkan kreativitas dan mengasah kemampuan peserta didik, di mana untuk meningkatkan minat belajar serta memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya, proyek perubahan di sini yaitu mengembangkan pembelajaran IPAS yang dapat meningkatkan berpikir kritis peserta didik atau siswa. Kemudian alasan pemilihan proyek di sini yaitu memudahkan dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, pembelajaran IPAS dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan unjuk kerja atau LKPD yang diberikan
merupakan pendidikan yang terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta pengalaman teknologi. Kelima, dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan terakhir, peserta didik memiliki keterampilan dan gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, kita sebagai peserta didik memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Adapun pihak yang terlibat di sini yaitu yang pertama guru pamong yang sekaligus menjadi guru kelas, kedua peserta didik kelas 6, kemudian mahasiswa PPL 1. Nah, strategi penerapan Merdeka Belajar di sini yaitu mendampingi peserta didik secara utuh menyeluruh pada proses pembelajaran. Kedua, mengembangkan kecerdasan budi pekerti luhur. Dan terakhir, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, selanjutnya mengenali karakteristik gaya dan minat belajar peserta didik. Nah, di sana harus diselipkan strategi pembelajaran seperti apa. Nah, selain itu pembelajaran berbasis teknologi di mana peserta didik menampilkan video pembelajaran dan lain-lain yang berbasis teknologi. Dan terakhir, membantu peserta didik mengembangkan karakter sesuai profil pelajaran Pancasila yang telah disebutkan tadi. Dalam pembiasaan pagi sebelum pembelajaran menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, gotong royong. Siswa membersihkan kelas berdasarkan piket hari itu dan membersihkan halaman sekolah. Selain itu juga berbaris di halaman sekolah. Berbaris di halaman sekolah itu ada sebelum masuk juga harus berdoa terlebih dahulu. Apalagi ke hari Jumat ada acara yasinan di lapangan. Kemudian literasi sebelum melakukan pembelajaran, di mana siswa membaca sebuah teks. Setelah membaca teks, salah satu siswa disuruh maju untuk menyimpulkan teks yang sudah dibaca untuk menggali kemampuan peserta didik dalam memahami isi bacaan. Adapun skenario pembelajaran proyek perubahan gitu ya, saya terapkan di sini. Sebelum itu pada pendahuluan pembelajaran diawali dengan salam dan berdoa, mengecek kehadiran siswa dan mengkondisikan kelas. Kemudian menyanyikan lagu Ambilkan Bulan-Bulan, melakukan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa supaya pembelajarannya terarah, tidak intinya kesepakatan kelas itu ditentukan oleh guru dan siswa supaya siswa bisa fokus untuk belajar. Kemudian melakukan tanya jawab tentang materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi hari ini. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Kenapa materi ini dipelajari dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, lanjut ke kegiatan inti. Yang pertama, siswa menonton video untuk mengenal sistem tata surya. Kemudian melakukan tanya jawab terkait video yang telah dipaparkan. Nah, selanjutnya siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru berdasarkan plottingan yang sudah diberikan oleh guru tersebut di PPT yang sudah ditampilkan. Kemudian siswa diajak bernyanyi mengurutkan nama-nama planet. Setelah bernyanyi, siswa diberi LKPD beserta bahan ajar oleh guru. Nah, siswa kemudian diberikan arahan atau prosedur pembuatan produk yang terkait yang terdapat dalam LKPD yang sudah diberikan. Selanjutnya, siswa dan guru membuat kesepakatan waktu pembuatan proyek atau susunan tata surya. Adapun
proyek ini berjalan selama 2 hari. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi bersama teman sekelompoknya, di mana dalam berdiskusi itu siswa memiliki tugas masing-masing untuk membuat proyek yang sudah disuruh oleh guru. Kemudian guru memantau keaktifan siswa selama pelaksanaan pembuatan produk. Nah, di sini proyek perubahan yang saya lakukan di sekolah bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembuatan produk, diberikan bimbingan atau scaffolding supaya siswanya itu bisa selesai dalam menyelesaikan produk. Nah, bagi kelompok yang gaya belajarnya kinestetik, diberi kartu gambar planet. Di sana itu ada pembelajaran diferensiasi proses. Nah, kemudian untuk kelompok yang kemampuan kognitifnya rendah, diberi bantuan berupa gambar planet. Di sana diterapkan pembelajaran diferensiasi konten. Nah, siswa mempresentasikan hasil pembuatan produk dan menjelaskan tata cara pelaksanaan serta kendala yang ditemui saat pengerjaan produk. Di sana terdapat diferensiasi produk. Setelah siswa mempresentasikan hasil pembuatan produknya masing-masing, kemudian guru dan siswa membahas kelayakan produk yang dibuat dan melakukan tanya jawab. Kemudian siswa bersama kelompok memaparkan laporannya yang dibuat di depan kelas. Selanjutnya siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan atau penilaian untuk kelompok yang sudah presentasi. Dan terakhir siswa menyimpulkan hasil proyek dengan bimbingan guru. Nah, di sini terdapat proyek perubahan di mana siswa yang tadinya tidak bisa menjadi lebih bisa, dan siswa yang sangat mahir di sini mampu membuat produk secara sempurna dan tidak membutuhkan bantuan oleh guru. Sedangkan bagi peserta didik yang kurang mahir, yaitu diberikan bimbingan oleh guru, sehingga produk yang dibuat atau yang dihasilkan itu bisa sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, agar pembelajaran terarah, di mana dalam kegiatan inti ini peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian di sini penutup, siswa menyelesaikan soal evaluasi yang diberikan guru untuk menilai tingkat kemampuan peserta didik masing-masing setelah pembelajaran selesai. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajarannya. Selanjutnya refleksi kegiatan pembelajaran. Guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa diberi penguatan berupa ujian dan nasihat. Dan terakhir pembelajaran dengan mengingatkan siswa untuk membaca materi selanjutnya. Dan terakhir diakhiri dengan doa dan salam. Adapun dokumentasinya di sini bisa dilihat proses pembelajaran diferensiasi atau proyek perubahan yang terdapat pada peserta didik di dalam kelas pada pembelajaran tata surya. Nah, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dosen. Berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.